Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim Masjid Laksamana Cheng Ho yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini jumpa kita kembali di minggu ketiga dengan saya. Maka bersyukur kita masih bisa ketemu pada kali ini untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dan ibadah kita, kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya mulai ada nak nanya enggak? Ada nak nanya? Mungkin ada yang nyimpan-nyimpan pertanyaan daripada jadi jerawat kan? Mana yang tanya saya? Mau nanya apa yang dimaksud takziah? Takziah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang mau saya tanyakan, apakah ada hubungan antara kekayaan dan kemiskinan seseorang itu dengan cara dia memeluk agamanya? Misalnya kayak kita umat Muslim gitu kan, adakah hubungannya? Atau seperti umat Kristen gitu kan, adakah hubungan? Karena kan selalu kita nih dibeda-bedakan, Muslim itu rata-rata hidupnya susah gitu, identik ya, bukan itu. Cuma kok mereka yang tidak beragama Muslim, mereka kayaknya hidupnya lebih kaya dan lebih makmur gitu. Ada kaitan hubungan antara kemiskinan atau kekayaan seseorang itu dengan cara mereka memeluk agamanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, nama saya Ibu Ratna Ningsih dari Jelutung. Yang ingin saya tanyakan yaitu masalah Natal. Yang banyak merayakan Natal itu umat Islam, sedangkan umat Kristen atau Nasrani itu dia biasa saja. Jadi yang sering berkeliaran, yang bunyikan trompet, apa hukumnya seorang umat Islam, Muslim, membunyikan trompet dan merayakan Natal sambil keliling-keliling gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Tidak, dia tuh caknya merayakan Pak Ustadz tanpa apa kan tahun baru Islam. Tahun baru gitu Pak. Iya, untuk besok tuh. Iya. Kan itu yang banyak umat Islam, tambah anak-anak muda kan itu ngapakan kembang api gitu. Iya, tahun baru. Nah, itulah. Kalau Natal insya Allah tidak. Ini kan dalam tanggal 25 ini kan Natal nih. Nah, ini untuk menghadapi tahun baru. Hanya itu Pak Ustaz. Iya. Pas malam tuh Pak. Kan terima kasih. Sebenarnya takziah itu kan azza ya'zu, bisa kita artikan orang kan melayat, itu artinya ada. Kita melayat orang meninggal itu kita disebut takziah, ta'zin. Jadi orang yang melayat menyebutkan bersedih, menyebutkan belasungkawa dengan orang yang orang dapat keseripahan, dapat kesusahan tadi, terus kita datang mengucapkan mengikuti kesedihan mereka dan memberikan hiburan-hiburan mereka, itu namanya ta'ziat. Jadi orang meninggal itu yang kita hibur tuh jangan orang meninggalnya, yang ditinggali itu yang dihibur. Jadi bukan malah disakit-sakiti, malah ay mampus kau, ada gitu. Jadi namanya ta'ziat itu adalah memberi hiburan kepada orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Itu namanya ta'zin. Jadi ta'ziat. Kalau perempuannya ta'ziat, kalau laki-laki ta'zinnya. Nah, itu artinya apa? Orang yang datang ke dalam satu rumah duka, terus kemudian dia mengucapkan belasungkawa dan ikut menghibur orang yang sudah orang yang hidup. Makanya kita baca tahlil atau baca Quran itu sebenarnya adalah menghibur bagi mereka yang masih hidup. Ya. Nah, energi positifnya tadi itu ditangkaplah oleh ruh yang meninggal itu tadi. Jadi kalau kita ini
dibacakan, kalau misalnya ada orang meninggal, terus kita bacakan Yasin, kita bacakan tahlil, itu nanti sebagai bahan dia untuk menghantarkan dia sampai ke atas. Dia itu kan gini, orang sudah kita ini kan, tubuh kita ini kan isinya energi. Begitu kita meninggalkan, energi kita kan lepas. Roh itu kan sebetulnya disebut dengan energi. Nah itu lepas, dia ringan dia. Nah begitu kita baca Yasin, begitu kita baca Al-Fatihah, begitu kita baca Quran, tubuh kita ini ternyata mengeluarkan energi positif. Energi positif inilah yang dimakan, atau yang dikonsumsi, atau yang diambil, yang dipegang oleh si mayit tadi, sehingga dia itu ringan. Karena positif ini akan mengarah kepada positif. Siapa itu positif? Allah. Makanya kalau orang meninggal jangan bercekak di situ, jangan bertinju, jangan ribut, urusan kuburannya ribut. Akhirnya apa? Semua marah, menimbulkan energi negatif. Energi negatif ini menekan, selalu menekan, dan itu membuat stres si mayit. Bukan jasadnya, ruhnya yang belum sampai. Jadi ruh kita tuh berjalannya lama, Bu. Nggak langsung. Dia itu kan, langit kita ada macam-macam tuh. Ada namanya ada nasut, ada jabarut, ada malakut, ada lahut. Dia baru sampai ke jabarut. Jabarut itu isinya apa? Jin. Roh-roh tuh semua yang belum sampai ke atas, dia nyampe ke situ dulu. Nanti kalau dia sudah mengalami penyempurnaan, naik lagi dia ke atas, sampailah ke malakut, nanti sampai ke lahut. Lahut itu dekat kepada Allah, sudah mutar dia keliling, tawaf. Saya enggak tahu nih, cuma saya baca sufi aja nih. Jadi faham saya begitu. Jadi kita besok tuh tawaf keliling. Allah tuh satu titik aja tuh. Energinya yang lembut, halus, softing, lembut sekali energinya itu. Nah, kita keliling tawaf. Semua orang begitu. Orang-orang soleh itu semua sampai ke Iliyin. Nah, Nabi kita Muhammad tuh sampai ke Iliyin, sampai ke atas pucuknya itu. Nah, kita ini makanya ketika kita sampai Jabarut itu didorong oleh bacaan-bacaan energi negatif ini, tuh yang ngantarin dia yang sampai ke atas. Makanya kita hibur orang yang hidup itu, kemudian kita bacakan Yasin, sekaligus menghibur orang yang di rumah, sekaligus menghibur yang meninggal ini tadi, supaya ringan langkahnya. Ya, kalau ada orang lewat meninggal, itu tegak berdiri, jangan senggol-senggolan. Itu orang penjahat tuh, banyak kejahatan dia lakukan. Jangan kita pernah ngomongin kejahatan, walaupun dia itu jahat, walaupun dia itu degil, jangan diomongin. Kasihan langkah dia menuju ke atas tuh berat. Kenapa? Kita sudah ngomongin negatifnya. Biarkan sajalah. Urusan neraka, urusan surga itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita tidak berhak memponis ini masuk surga, ini masuk neraka. Tidak bisa, itu bukan hak kita. Jadi biarkan. Maka kalau ada orang meninggal tuh, kita diam saja. Kalau dia itu jahat, kita diam. Kalau perlu doakan, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Semoga dia dimasukkan ke dalam surga, sehingga dia langkahnya lancar ke atas. Kalau dia tuh disendat oleh kita, nah dia berputarlah di seputaran kita tuh tadi. Datang jin, tangkapnya, ditunjukkannya rupanya berjalan dia. Nah, itulah ada namanya penampakan tuh tadi. Jadi kalau kita ini mau sehat, kalau ada orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, jangan nangis sejadi-jadinya sampai bentur-benturkan kepala ke tembok. Kasihan yang meninggal nih, ditarik dia. Ya Bu ya, jadi takziat itu gunanya adalah untuk menghibur dan memberikan jalan kepada si mayit agar kita ini supaya dia lancar menuju ke surga atau menuju dekat dengan Allah. Nah, itu takziah dan takzid. Jadi tugas kita adalah memberikan hiburan. Paham ya Bu ya? Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaan masalah, lupa saya nih. Apa tadi Bu? Kaitannya dengan miskin, kaya dengan agama Islam. Soal rezeki itu bukan lagi kaitannya dengan agama. Rezeki itu kaitannya dengan skill, kemampuan, keterampilan kita mencari rezeki. Kalau kita ini banyak skillnya, maka rezeki kita banyak. Kalau skill kita cuma siko, itu pun belum jadi nian, maka rezeki kita sempit. Jadi lapang, lancar dan rezeki kita itu
tergantung kemampuan kita untuk mencari duitnya. Bukan urusan agama. Lah kok kenapa Islam itu kok identik? Islam itu memilih rizki yang soleh, yang baik. Kalau orang lain non-muslim, tidak tahu juga saya. Mereka itu kan milih asal ngambil baik. Apakah itu halal, apakah itu haram, dia tidak ngerti itu. Ya Bu ya. Makanya kita ini rizki 10 nih. Nah yang halal cuma 7. Kita cuma dapat 7. Iya kalau dapat galo. Cuma dapat 3 karena kemampuan kita cuma 3. Sisa 4 tidak diambil karena tidak mampu ngambilnya. Berarti kita lemah. Yang orang non tadi 7 diambil galo. Kenapa? 10 diambil galo. Kenapa? Karena dia tidak ngerti mana bedanya tadi itu. Ini halal, ini haram. Kalau kita kan ada bedanya dalam agama kita. Menentukan ini halal, ini haram. Jadi sebenarnya bukan kaitannya dengan agama, cuman kaitannya dengan pedoman. Islam itu mengajarkan kepada kita ini bukan nominal duit itu, rezeki itu bukan dilihat dari nominalnya, jumlahnya. Tapi rezeki itu bisa masuk ke sini juga. Ibu punya duit 100.000, dengan orang sebelah ini punya duit 1 juta, dia 1 juta menderita sakit hatinya, dikejar-kejar orang-orang, ya kan? Karena bukan duit dia baik. Ibu punya duit 100.000 tapi aman, damai, tentram, bahagia. Jadi 100.000 ini lebih indah ketimbang 1 juta. Nah Islam itu yang diajarkan, punya duit 100.000 diterima dengan lapang dada, kemudian bahagia menerima itu, bisa ketawa-ketawa. Orang punya duit 1 juta menangis. Dituntut ini, dituntut itu, ribut. Coba tengok saudara-saudara kita yang punya duit miliaran itu. Tidak tenang hidupnya. Tidak tenang hidupnya. Coba tengok orang di bawah jembatan itu. Cuman punya duit 100.000 tapi ketawa ngakak dia. Senang ketawa dia kan. Hatinya senang. Yang di atas tadi yang punya duit miliaran. Tidak pernah senyum. Stres. Pekerjaan stres. Duit banyak juga bingung. Banyak minta ini minta itu. Kita duit sedikit orang tidak ada minta. Jadi saya kira tidak ada kaitan agama dengan kekayaan itu. Cuman membedakan orang kaya dengan orang miskin itu adalah perbedaan dari pertama cara mencari rezeki. Kedua keterampilan kita dalam mencari rezeki. Itu yang membedakan kita. Jadi kalau ibu tuh nak dapat banyak rezekinya, saran saya nih, kalau nak banyak dapat rezekinya, sering-seringlah sedekah. Mau tahu logikanya Bu, kenapa sedekah itu bisa membuat kita menjadi banyak? Contoh nih, ada 10 orang nih. 10 orang ini, kita orang 10 nih ya. Yang di antara 10 ini ada 5 orang yang tidak mampu mengambil rezeki. Dia nyolok nih. Misalnya ini anggur nih semua nih, dijolok. Yang 5 ini tidak mampu juluknya karena satangnya pendek. Dah, ibu tadi satangnya tinggi, bisa juluk semuanya karena skillnya tinggi. Apalagi keterampilan juluknya bagus. Karena tadi kawan sebelah nih tadi tidak bisa juluk, cuman terjuluk dari 10 tuh cuman 1 butir yang dijuluknya, yang 9 tak lepas. Ibu bantu kan julukinya. Allah titipkan, kau coba tolong julukkan punya kawan sebelah nih. Dijuluk oleh ibu, dapatlah itu ibu. Jadi ibu dapatnya berapa? 20. Ibu punya 10, punya kawan tadi tambah 9, berarti 19. 19 biji ibu punya. Nah, Allah itu menitipkan kepada kita rezeki orang-orang yang tidak mampu. Yang tangannya pendek, yang skillnya udah ada, keterampilannya udah ada, dititipkan ke kita. Kita ambilkan, habis itu kita balikkan ke dia. Berapa persen? 2,5%. Setelah kita balikkan itu, kita dapat jatah juga. Kakek Allah bilang, yang sekok ini tolong ambilkan lagi. Kalau 10 orang kita yang ambil igalo, kan jadi kaya kita. Banyak kita dapat. Makanya sedekah itu tidak bikin orang miskin. Justru malah nyempurah rezekinya itu tadi. Karena apa? Dia ngambilkan punya orang. Kalau ibu belit bakhil, rezeki ibu kalau 10 itulah tidak berkembang, tidak turun, tidak naik. Percaya sama saya. 10 itulah tidak berkembang. Tapi kalau ibu rezeki sedekahnya banyak, maka dia akan berkembang.
berkembang karena dia akan beranak pinak. Karena kita ngambilkan rezeki orang untuk kita bagikan ke orang itu lagi. Itu logikanya ya Allah bilang tadi sama kita. Maka rezeki yang banyak itu disebabkan oleh kita banyak sedekah. Nah, orang Islam ini orang Islam kita ini sedekah kita ini milih-milih, Bu. Saya tanya, apakah orang Islam ini rajin sedekah? Ibu lah, saya tanya diri kita masing-masing. Apakah kita rajin sedekah? Seperti orang-orang yang ajaran-ajaran Buddha itu yang dharmanya luar biasa. Mereka kalau sedekah habis benar-benar memang sedekah nian, tidak ada main-main. Kalau kita sedekah tuh ikhlas tuh kalau 1.000. Betul ya? Kalau masukkan kotak tuh 1.000 ikhlas enggak? Ikhlas. Betul ya? Ikhlas ya? Coba ibu masukkan 100.000 atau 10 juta di dalam kotak tuh. Kira-kira ikhlas enggak? Mikir 2 kali kan? Kalau disebut dengan ikhlas itu adalah kalau kita mengeluarkan sesuatu yang kita cintai. Yang kita sukai. Jadi kita ini sebenarnya mau kaya mau tidak itu tergantung kemampuan. Nah, apa sarannya? Apa pesannya? Tingkatkan kemampuan, tingkatkan skill itu, maka rezeki akan datang. Kalau cuma minta-minta begini, minta sana minta situ, tidak bakalan bisa berkembang. Nah, orang Islam ini kan identiknya dengan begini. Minta-minta kan? Kita ajaran kita kan boleh itu, bahkan kita ini dikasih. Kita boleh minta-minta, apa namanya? Dalam hadis Nabi itu kan tangan di atas, tapi tangan di bawah. Hadis ini tidak didengar oleh kita. Tidak didengar. Kita tetap minta aja terus. Oleh karena itu, orang Islam ini harus punya motivasi memberi. Memberi, bukan begini. Kita banyak begininya ketimbang begini. Bandinglah ibu hitung lah. Coba ibu hitung di masyarakat kita. Banyak begini atau banyak begini? Karena banyak begini, ya, rezeki kita nggak berkembang. Nggak berkembang. Ekonomi kita nggak berkembang. Tapi kalau kita banyak begini, membantu, kita jadi orang kaya. Paling tidak kita kaya hati, bahagia. Itu ya. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya, tidak ada identik hubungan antara agama dengan kekayaan seseorang. Itu persoalan keterampilan cara mencari rezeki, ya. Terus kemudian kenapa orang non muslim itu kaya-kaya? Allah tetap kasih kepada siapapun itu, mau itu Islam, mau itu non muslim, tetap dia punya jatah rezeki. Kan pernah saya katakan, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, baik hitam maupun putih, baik tinggi atau pendek, semua sudah punya jatah rezekinya. Kalau dia sudah mati, itu tandanya jatah rezekinya habis. Jadi kalau ada kawan-kawan kita meninggal, itu tandanya jatahnya habis. Nah, kita masih hidup nih, berarti jatah kita masih ada. Jadi kita sudah ditanggung rezekinya. Gak usah bingung-bingung. Tinggal kita mencari jatah kita tuh seberapa hari ini. Oh, ternyata jatah saya 10. Yang mampu saya ambil cuma 5. Yang 5 siapa? Diambil orang. Siapa yang ambil? Ya kawan kita yang pinter tadi. Yang pintar juluk tadi. Nah, makanya dikasihkan lagi ke kita. Gitu loh maksudnya. Jadi, kita tidak semua bisa mengambil jatah kita, Bu. Karena tidak semua orang mampu. Makanya perlu sekolah. Perlu pendidikan. Perlu keterampilan kursus-kursus, biar tenaganya, biar tangannya, biar otaknya terampil mencari rezeki. Makanya orang kalau cerdas, terampil, rezekinya banyak. Orang kalau tidak punya keterampilan, duduk-duduk manis, apalagi nongkrong-nongkrong baik, tidak punya apa-apa. Ya kan gitu. Nah, kita ini orang Islam ini harus dididik menjadi giat mencari rezeki. Bukan menunggu takdir. Apalagi bilang begini, Allah sudah takdir aku ini miskin. Sudah Allah bilang aku ini miskin. Enggak bisa. Allah tidak pernah mengatakan kepada kita takdir kau miskin. Tidak. Allah cuma memberikan pilihan kepada kita. Saqiyun wa sa'idun. Susah atau senang. Dua dipilih di jalan kita. Mau pilih mana? Mau sa'id senang atau mau saqiyun susah. Kita disuruh milih. Tidak ada Allah bilang. Makanya ada orang bilang, kita ini sudah ditakdir oleh susah. Nggak ada Allah menakdirkan kita itu susah, tidak ada. Cuman Allah meletakkan kita ini bisa mendapatkan susah, bisa mendapatkan kesenangan. Jalan di depan kita ada 2, pilih mana yang mau. Ada orang milih jalan susah.
Kenapa dia jalan susah? Dia tidak mendidik dirinya jadi orang hebat, jadi punya skill keterampilan yang banyak. Sehingga susah dia dapat. Ada orang yang rajin belajar, rajin menuntut ilmu, kemudian rajin mengasah keterampilan dia. Oh, banyak dia dapat duit. Banyak dia dengan keterampilannya. Dengan kerja di rumah, pakai komputer, datang duit 10 juta ke rumah dia. Membuat program misalnya begitu kan. Dengan buat program website, 10 juta satu website. Cuman buat begini aja, di rumah. Skill tangan, kemampuan otak. Daripada kerja yang berat-berat. Ada orang kerja bangunan sehari 100 ribu. Sehari, Bu. Dari pagi sampai sore 100 ribu. Yang kerja website berapa jam kira-kira? Setengah hari, kalau nggak salah sekitar setengah jam, 1 jam ngerjainnya 10 juta. Nah, orang menghargai skill tingkat tinggi, maka rezekinya banyak. Karena kemampuan itu tidak semua orang bisa. Maka anak-anak kita, cucu-cucu kita ini kita didik skillnya biar kuat. Biar apa? Biar dia dapat rezeki, tuntut ilmu, banyak-banyak belajar. Itu yang penting yang kita katakan. Jadi tidak ada kaitannya dengan agama. Agama adalah pedoman hidup kita untuk cara mencari rezeki agar kita mencari rezeki yang halal-halal baik. Itu ya, Bu ya. Jadi sekali lagi saya katakan tidak ada hubungan antara agama dengan kekayaan atau kemiskinan. Pertanyaan ketiga, masalah niup trompet di hari tahun baru. Sebenarnya tidak ada hukumnya orang niup trompet pada akhir tahun itu halal atau haram itu tidak ada. Tidak ada hukum yang melekat di situ. Tidak ada hukumnya. Kenapa? Karena itu perayaan biasa. Begitu perayaan itu dibarengi dengan minum-minuman keras, niup trompet-trompet kemudian menimbulkan penyakit, menimbulkan keributan, maka perayaan hari itu, kasus itu haram. Jadi kita nggak boleh melakukan perayaan itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan. Misalnya, yuk kita bakar ayam yuk, ayamnya maling. Bakar jagung tetangga sebelah dipoteli. Kan ada jagung sebelah nih orang nanam. Tahun baru dipoteli. Bakar ubi orang dicabut. Nah, itu tahun baru yang haram. Siapa yang haram? Ya, ibu yang melaksanakan itu. Tahun baru itu netral, sama dengan TV, Bu. TV itu tidak ada hukumnya haram atau halal. Ada orang bilang, Pak nonton TV haram loh, Pak. Tidak ada nonton TV itu haram. Kenapa? Dia teknologi, sifatnya netral. Tidak ada hukum. Sama dengan pisau. Pisau itu netral. Dia jadi jahat pisau itu kalau untuk motong leher orang. Ya kan? Pisau itu jadi bermanfaat kalau untuk motong semangkuk. Sama dengan TV itu. TV itu kalau ibu nonton berita, nonton hiburan, senang hatinya, dapat ilmunya, nonton Mama Dedeh, jadi malaikat. Tapi kalau TV itu buat ibu lupa diri, gara-gara Arya Saloka kan, penggemarnya tuh, gara-gara nonton Arya Saloka, lupa ikut pengajian, lupa sembahyang Isya. Itu TV jadi setan. TV-nya jadi setan dihadapi oleh setan juga. Jadi, artinya apa maksudnya? Bahwa TV itu tidak ada hukum di situ. Sama dengan trompet itu tidak ada hukum di situ. Jadi ketika tahun baru itu kita adakan, kalau tahun baru itu membangkitkan persatuan, ukhuwah Islamiyah, tidak apa-apa. Yang penting efeknya itu untuk kebaikan. Ya, lain pula dengan Natal. Nah, ini kalau Natal lain lagi. Sebagian mengatakan Natal itu, mohon maaf nih Bu, yang mengucapkan selamat hari Natal, gitu ya. Ada yang mengatakan tak ada masalah karena ada hukum di situ. Ada yang mengatakan itu ada hukumnya di situ. Kenapa? Karena mengakui. Nah, ini persoalannya. Kalau kita selamat hari Natal, berarti mengakui bahwa Isa adalah anak Tuhan. Nah, kalau sudah mengakui itu, tandanya berarti kita mengiyakan agama itu dan ajarannya. Kalau Natal itu masalahnya kelahiran Isa dan termasuk anaknya. Makanya ada orang bilang, tidak boleh. Kalau misalnya ada yang mengatakan boleh, karena tidak ada kaitannya dengan akidah. Ada yang bilang boleh.
Bolehlah mengucapkan, tak masalah itu, karena itu masalah sosial biasa. Karena memang tidak ada kaitannya dengan akidah. Bagi kita yang mengaitkan dengan akidah, jelas jadi haram. Sekarang tergantung yang ngait-ngaitkan. Kalau saya pribadi, saya berusaha tidak mengucapkan itu. Untuk menghindari saja. Saya tidak berusaha mengucapkan itu. Kenapa? Karena saya belum pas mulutnya nak mengucapkannya. Apalagi nak mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya belum bisa. Om, santi, santi, om. Saya nggak bisa mengucapkan itu, enggak. Karena mulut saya nggak biasa. Mulut saya cuma bisa mengucapkan assalamualaikum. Itu saja. Karena apa? Artinya untuk menghindari syubhat, untuk menghindari hati saya yang kacau nanti. Bingung saya nanti. Pakai pula home, santi, om, sebelah sini salam sejahtera. Kemudian apa lagi itu? Banyak nian pula salamnya. Pening saya nengoknya. Jadi cukup kalau saya orang Islam, salam saya adalah assalamualaikum. Nggak ada urusan yang lain. Kita ini terlalu toleransi. Saya nggak setuju juga model begitu. Kalau saya lebih setujunya adalah toleransi itu jangan hal-hal yang seperti itu. Toleransi itu kalau dia tengkurap di situ jatuh, baru saya tolong. Saya nggak nengok agamanya. Kalau ada orang jatuh, kau agama kau apa? Non muslim, kaget aku tolong. Itu bukan. Yang namanya toleransi itu siapapun itu, mau hitam mau putih, mau non muslim atau bukan, saya tolong. Tapi masalah assalamualaikum itu saya nggak bikin persoalan, nggak bagian itu. Jadi ucapan saya yang biasa diajarin dari kecil sama orang tua saya adalah assalamualaikum. Nggak ada om santi om. Nggak ada itu. Ya, jadi cuma itu yang saya bisa ucapkan. Walaupun di forum besar yang isinya orang-orang, ada juga orang muslimnya, ada juga orang non muslimnya. Saya orang muslim, saya ucapkan assalamualaikum. Nggak ada urusan dengan mereka. Oh, itu nggak toleransi. Saya nggak toleransi, jangan seperti itu dipaknai. Toleransi itu adalah pemaknaan saya tetap berhubungan baik dengan mereka. Saya tetap bersilaturahim dengan mereka, tapi saya tidak mengikut tradisi mereka. Itu namanya kata Rasulullah, asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Kita tegas kepada orang non muslim, tapi kita berkasih sayang dengan mereka. Tetap itu, kasih sayang tetap kita berikan, tetapi kita ketegasan lakum dinukum waliyadin. Tidak ada urusannya. Kalau saya pribadi begitu memahaminya. Maka saya kalau di forum besar, ada seminar, ada orang non muslim gitu, saya nggak urusan. Saya cuma ngucapin assalamualaikum. Oh, dia jawab, Pak, waalaikumsalam, itu terserah. Pak, kakek ada pula dia nanya, Pak, dia kakek assalamualaikum. Dia sama saya, assalamualaikum. Nggak saya jawab. Kalau saya jawab boleh juga. Saya jawabnya cuma singkat. Assalamualaikum, kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma jawabnya apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak pakai warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia muslim, maka saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepatas itu saja. Jangan dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita jawab waalaikumsalam. Ada enggak jawab gitu? Jangan seperti itu. Itu enggak etis. Waalaikumsalam saja. Kenapa itu artinya waalaikumsalam? Apa artinya? Celakolah kau. Masa kita ndak etikanya macam mana? Dia doakan kita baik-baik, kita doakan celakolah kau, matilah kau. Kan ndak etis kita tuh. Kalau saya pribadi, itu juga akan dinilai oleh Allah etika kita. Karena dia manusia juga kan. Bukan dia binatang yang harus kita jelek-jelek. Jadi kalau dia menjawab assalamualaikum, memberikan salam assalamualaikum, kita jawab waalaikum. Waalaikum. Boleh waalaikum, boleh waalaikumsalam. Tapi kalau ulama mengajarkan kepada kita assalamualaikum, waalaikum. Jangan pakai waalaikum warahmatullahi lagi. Lebih enak lagi jawabnya adalah waalaikum. Kalau ditanya, ngapa enggak pakai waalaikumsalam? Khusus untuk kalian waalaikum baiklah. Nah gitu. Saya kalau ada orang muslim, kawan saya non muslim yang Kristen kalau assalamualaikum dengan saya, assalamualaikum, waalaikum. Nah, kalau sepeda senang dikit, waalaikumsalam. Tapi nggak pakai warahmatullah. Kalau ada kawan muslim, baru saya bilang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lengkapi lagi. Nah itu etika. Jadi janganlah pernah kalau kita tuh mengatakan, walaupun kawan kita mengatakan, jawablah dengan waalaikumsalam, itu terlalu keras. Mencelakakan doa orang celako. Kita tidak boleh bu doakan orang celako bu. Kita yang celako. Apa kata Allah? Apa yang kau lapaskan dari mulutmu akan terjadi pada dirimu sendiri. Quran itu yang bilang.
Apa yang kau lafazkan, apa yang kau ucapkan untuk orang itu, maka apa yang terjadi yang kau ucapkan akan berbalik kepada dirimu sendiri. Kalau kau sering mencelakakan orang, sering doain orang celaka, maka celakaan itu akan lari kepada dirimu sendiri. Itu Quran sudah mengatakan seperti itu. Kalau kita sering mendoakan orang dengan baik-baik, maka doa itu akan sampailah kepada kita. Maka rajin-rajinlah doain orang. Jangan sering-sering nyumpahi orang. Kakek kita disumpah lagi dengan sumpah kita dewe. Kadang kita bilang, ay kau ni bodoh, yang kau ni susah yang hidup, kau ni miskin yang kau ni. Kata-kata itu akan terdoakan kepada kita, jadilah kita orang miskin. Tapi kalau kita bahagia, ya Allah kau ni hebat betul ya, mudah-mudahan kau jadi orang kaya, mudah-mudahan doakan aku juga lah, aku ni jadi orang kaya. Seperti itu, nanti dia akan dapat doa itu ke kita lagi. Jadi kata Allah, apa yang kau ucapkan itu, apa yang kau lafazkan itu akan berbalik kepada dirimu sendiri. Maka sering-seringlah mengeluarkan dari lisan kita ini kata-kata yang positif, yang baik, sehingga akan menjiprat kepada diri kita dewe. Jadi kesimpulannya bahwa niup trompet di akhir di akhir tahun kakek tidak ada hukum yang melekat di situ, mubah sajalah. Mubah ya, boleh. Tidak ada halal, tidak ada kata halal, tapi mubah. Mubah tuh boleh. Boleh itu artinya tidak melekat hukum di situ. Lain dengan kalau niup trompetnya sambil minum tua. Itu bukan masalah trompetnya yang masalah, tuanya yang jadi masalah. Jadi tidak boleh. Merayakan apa, Bu? Kan innamal amalu binniyat, Bu. Kalau ibu mama niup trompet tuh hanya untuk mengatakan bahwa saya cuma mengingatkan ulang tahun, nggak ada urusan dengan mereka. Kan innamal amalu binniyat. Allah baca niat kita. Kalau niat kita itu tadi untuk ikut juga meniup trompet, itu berarti niatnya yang salah. Maka luruskan niat. Oh, orang bilang, itu niup trompet, terserah orang nilainya. Nah, itu salah. Kalau saya tanya, saya ikut niup juga, Bu, tapi tidak untuk merayakan itu. Saya enggak, karena saya baru tahu bahwa malam tanggal tahun baru itu juga Natalan, maka saya nggak tahu. Ya, hari rayanya. Tapi niat, betul. Saya nggak tahu itu. Itu anggapan siapa tuh kira-kira? Saya kira, saya pernah tanya juga orang kawan-kawan kita yang di Muslim nih, kau niat trompet apa? Tahun baru? Nggak ada, saya mau rayakan Natal. Ada, cuman kita ini tidak familiar. Tahun baru nasional. Iya, merayakan tahun baru, menyambut datangnya tahun 2022, itu mubah, boleh. Tapi kalau merayakan Natal tanggal 1, malam tanggal 1 itu prenatal, itu karena berbarengan baik kan? Berbarengan baik. Tetapi kalau itu setiap tahun berbarengan begitu? Setiap tahun? Nah, itu kan pas berbarengan. Betul, tergantung niat kita. Jangan salah niat, Bu. Jangan salah niat. Ya, sama lah nggak masuk masjid nih. Ibu sembahyang masing-masing niatnya untuk pamer-pamer, ya udah sah juga sembahyangnya. Jadi walaupun kebaikan, kalau niatnya salah tetap dinilai salah. Jadi kita tidak pikir orang lain mau mengatakan apa. Yang penting saya niup trompet malam besok itu adalah untuk merayakan tahun baru. Nak nyenang-nyenangin anak gitu bilang. Tahun baru nasional, kan gitu. Kan niat kita soleh tuh, baik. Maka niat yang baik itu nanti akan dapatlah kebaikan. Kalau niatnya untuk merayakan Kristen, itu kita tidak ikut itu campur urusan itu gitu. Nah, tapi kalau ada orang mengatakan, loh, dia cuma melihat, dia nggak tahu isi hati kita. Yang tahu isi hati kita adalah Allah dan kita. Orang tidak boleh nebak-nebak. Makanya kita jangan sering-sering suuzon. Wah, itu merayakan Kristen, ini non-Muslim tuh. Kita nebak-nebak jinggo. Akhirnya apa? Nimbul fitnah. Disitulah fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.
ya kan? Menyusahkan banyak orang. Maka jangan-jangan susah, jangan-jangan suka bersuuzon dengan orang lain, karena kita nggak tahu ceritanya. Makanya klarifikasi, tabayun, tanya, kau niup trompet apa tujuannya? Oh, aku nak tahun baru, akan tahun baru, akan gitu kan? Karena apanya? Mereka. Ya. Begini Bu, tahun baru Masehi itu kan nasional. Punya Muslim, punya non-Muslim. Kalau Muharram punya Muslim khusus, begitu kan? Nah, jadi siapapun itu, sekali lagi, tahun baru Masehi itu tidak ada hubungannya dengan akidah. Tidak ada terhukum, tidak ada terlengket lekat hukum di situ. Karena dia nasional sifatnya. Lain dengan Natal, itu sudah akidah lainnya dengan akidah. Nah, tapi kalau Masehi itu tahun-tahun nasional kita. Kita boleh merayakannya. Tetapi alangkah baiknya lagi tahun 1 Muharram itu lebih dipopulerkan lagi, kita rayakan lagi. Nah, itu yang makanya kita sekarang ini lagi mempopulerkan tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram. Jadi, jangan kita anggap bahwa Masehi itu punya orang Kristen, punya orang non-Muslim. Bukan. Masehi itu punya kita semua. Punya orang Muslim, punya orang non-Muslim. Kalender kita kan banyak kalender nasional. Mana ada kalender Arab? Malah Arab tuh bingung baconya. Ini nomor berapa ini? Karena kita nggak ngerti angka 2-nya, angka 3-nya, 5-nya kayak apa. Nggak ngerti kan? Sehingga kita cuma familiar dengan angka-angka nasional. Maka dari itu sekali lagi, niup trompet itu tradisi tahun baru yang tidak melekat hukum di situ. Menurut saya adalah hukumnya mubah dan boleh. Soal ke orang Nasrani tadi meniup trompet merayakan hari kelahirannya, itu urusan trompet-trompet mereka lah. Trompet kita adalah trompet tahun baru, trompet mereka trompet perayaan. Itu beda rumah, beda kamar. Nah, itu aja ya. Sekali lagi niatnya niat. Innamal a'malu bin niat. Itu saja. Pasang niatnya benar-benar. Kalau salah niat, salah pula kalau langkahnya. Itu Bu ya. Oke. Sudah jam 3.